Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2180 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Di bawah perikop, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan membuang umatnya. Tentu ada alasannya. Kenapa Tuhan membuang umatnya? Yang pertama Saudara, karena umat Tuhan kompromi dengan dosa. Perhatikan ayat 6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuang umatnya karena umat Tuhan mulai tertarik mau belajar ilmu hitam. Saudara, apa arti tenung? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tenung kepandaian dan sebagainya untuk mengetahui, meramalkan sesuatu yang gaib, seperti meramalkan nasib dan mencari orang hilang. Itu tenung. Dan pengertian yang kedua tentang tenung adalah ilmu hitam untuk mencelakakan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak senang kalau umat Tuhan itu belajar tenung, apalagi menguasai tenung. Kalau kita belajar dalam Ulangan 18, ayat 9 sampai ayat 12, di bawah perikop bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak suka kalau saudara mengaku orang Kristen, orang percaya, tetapi saudara masih ingin belajar bahkan menguasai ilmu-ilmu hitam. Saudara, banyak ini di kota-kota Kristen ini, banyak orang Kristen yang masih pegang opo-opo, masih pegang jimat-jimat, masih pegang mantra-mantra dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa orang-orang seperti itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu kan kita sudah belajar, itu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan muak melihat orang-orang Kristen, mereka kompromi dengan dosa, masih pegang-pegang jimat, masih suka pergi ke dukun, meminta petunjuk ini dan itu, dan meminta supaya mereka menerima mantra atau jimat, supaya mereka sepertinya ada kekuatan supranatural dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara masih kompromi dengan dosa-dosa itu, saya mau katakan sesuai firman Tuhan ini, saudara keji di mata Tuhan. Tuhan jijik lihat saudara yang masih kompromi dengan dosa. Bertobatlah. Tuhan tidak suka saudara kalau saudara masih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain yang bukan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat dan beri dirimu dibaptis supaya saudara disucikan, supaya saudara dikuduskan, mendapat pengampunan, maka saudara akan selamat. Tapi kalau saudara mati sebelum saudara dilepaskan, saudara akan menderita selamanya di api neraka karena dosa tenung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Bertobat supaya saudara mendapat pengampunan. Jangan main-main api, saudara. Tuhan itu Allah pecemburu. Tuhan gak suka kalau saudara mengandalkan selain Tuhan. Saudara mengandalkan batu yang dibungkus kain merah atau tulisan-tulisan dengan bahasa-bahasa yang sudah kuno itu, saudara, sebagai jimat, sebagai mantra. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu saudara mati, saudara belum dilepaskan, saudara akan dihukum selamanya di api neraka. Makanya saudara bertobat. Dan saya mau bilang saudara, orang yang masih menyimpan jimat dalam dirinya, mantra dan lain sebagainya, mereka akan menderita di sisa-sisa kehidupan mereka. Saudara, bukan hanya saudara, Tuhan balas kepada 3-4 keturunan saudara. Saudara hanya akan membuat anak cucumu menderita karena saudara pegang-pegang opo-opo, jimat-jimat, yang akan menerima semua kutuk itu anak cucu cicit buyut saudara. Kalau saudara mau anak cucumu diberkati, jangan pakai jimat-jimat, mantra-mantra, opo-opo saudara. Bertobat. Amin. Bertobat supaya Tuhan tidak membuang saudara. Kenapa Israel umat Tuhan dibuang? Karena mereka mulai kompromi dengan dosa. Mereka mulai mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Mereka mulai suka dengan sihir. Mereka mulai pergi ke tukang tenung, meminta petunjuk ini dan itu. Membuat Tuhan murka kepada mereka. Makanya mereka dibuang Tuhan karena mereka kompromi dengan dosa. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan membuang umatnya? Karena umat Tuhan menyembah berhala. Perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Kenapa umat Tuhan dibuang oleh Tuhan? Karena umat Tuhan menyembah berhala, menyembah harta benda yang mereka miliki, menyembah buatan tangan mereka. Artinya
usaha mereka menjadi berhala, membuat Tuhan murka kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan hati-hati dengan berkat saudara. Di saat saudara diberkati, kalau saudara melihat justru saudara diberkati semakin jauh dari Tuhan, itu berarti sudah menjadi berhala. Usaha saudara bisa jadi berhala. Kalau saudara saking sibuknya dalam usaha saudara sampai saudara tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, berarti usahamu itu sudah menjadi berhala. Kalau kekasih hati saudara, pacar saudara, membuat saudara gak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan, pacarmu itu sudah menjadi berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk beribadah, itu pasti sudah jadi berhala. Coba cek diri saudara. Jangan-jangan kita sudah punya berhala tanpa kita sadari, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah ada di titik seperti itu, pasti kita sudah menyembah berhala. Tanda seseorang sudah menyembah berhala, dia sudah tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Coba cek diri saudara. Saudara masih punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak? Kalau saudara masih punya waktu, itu berarti saudara menyembah kepada Allah yang benar. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, itu menandakan saudara menyembah Allah yang benar. Tapi kalau saudara sudah menomor sekiankan Tuhan, itu berarti saudara sudah terjebak dalam penyembahan berhala. Saudara sudah menomor sekiankan Tuhan, itu sudah menjadi indikasi saudara sudah menyembah berhala. Cuma kan banyak orang yang tidak paham. Mereka sudah terjebak dalam penyembahan berhala, tapi mereka tidak sadar. Banyak yang seperti itu, saudara. Saudara deteksi diri saudara. Masih punya nggak waktu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan saudara sudah sangat sibuk sampai sudah tidak beribadah, punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu berarti saudara sudah menjadi penyembah-penyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel, umat kesayangan Tuhan, dibuang Tuhan karena mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Mereka lebih takut kehilangan keuntungan daripada harus pergi ke gereja 1-2 jam. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah supaya saudara tidak dibuang oleh Tuhan. Kalau saat ini saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobatlah sebelum saudara dibuang Tuhan. Saudara, kalau dibuang itu sama seperti sesuatu yang sudah tidak berguna, lalu dibuang di tempat sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah sebelum kita dicampakkan, sebelum kita dibuang oleh Tuhan. Bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Keluaran 20 ayatnya yang kelima. Keluaran 20 ayatnya yang kelima berkata begini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, di saat saudara tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, saudara ada di posisi orang-orang yang membenci Tuhan. Dengar baik, lawan saudara Tuhan kalau saudara menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau lawan saudara Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara yakin saudara pasti menang melawan Tuhan? Saya percaya saudara, tidak ada satupun orang yang bisa menang melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Makanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, bertobatlah. Kembali kepada jalan Tuhan, sembah Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Supaya apa, saudara? Supaya kita dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Saudara, di saat kita memuji menyembah Tuhan, Allah yang benar, kita ada di pihak Tuhan. Maka saudara dan saya akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa umat Tuhan dibuang oleh Tuhan? Yang kedua, karena umat Tuhan tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka lebih menyembah berhala. Mereka lebih menyembah usaha pekerjaan, harta benda dan lain sebagainya. Membuat Tuhan murka kepada mereka dan membuang mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Sampai kita tidak perlu cari Tuhan. Kita tidak beribadah. Kita menomor sekiankan Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara, kalau kita seperti itu, kita akan dibuang oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan membuang umatnya? Karena umat Tuhan sombong. Perhatikan ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan membuang umatnya? Karena umat Tuhan sombong. Mereka merasa, gak perlu cari Tuhan. Gak perlu beribadah. Gak perlu berdoa. Gak perlu datang untuk membawa sesuatu sebagai korban kepada Tuhan. Itu gak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mencari Tuhan itu orang sombong. Banyak orang sudah susah masih sombong lagi. Mereka gak pernah cari Tuhan, gak mau beribadah kepada Tuhan, itu orang sombong, saudara. Orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka terus cari Tuhan. Mereka terus datang kepada Tuhan, mereka sadar bahwa mereka tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, itu orang yang rendah hati. Tapi banyak orang di luar sana sombongnya luar biasa. Mereka menganggap ibadah itu sudah gak penting. Makanya mereka tidak lagi datang beribadah. Ketika mereka ditegur, mereka tersinggung, marah. Akhirnya mereka ngambek, saudara, gak pergi ke gereja. Tidak mau lagi beribadah. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Orang-orang yang keras hati. Orang-orang yang ketika ditegur firman Tuhan mengeraskan hati, membenci, marah, ngambek kepada orang yang menegur mereka. Ini yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong itu, mereka akan dibuang Tuhan. Memang mungkin kelihatan mereka sekarang hebat. Sekarang mereka mungkin, wah luar biasa. Tapi saudara, satu saat nanti mereka akan sadar karena mereka dibuang oleh Tuhan. Dan di saat mereka sadar, mereka sudah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara sudah lama tidak beribadah, sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak membaca firman Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, bertobatlah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, supaya saudara ditinggikan Tuhan. Amin. Supaya saudara dipulihkan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan keraskan hati. Jangan tinggi hati. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan terus memberkati saudara. Amin. Saudara, umat Tuhan dibuang Tuhan karena keangkuhan mereka. Karena kesombongan mereka. Saudara lihat kejatuhan Lucifer itu kan, iblis apa? Karena dosa kesombongan. Saudara, Tuhan benci kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, lihat Lucifer saja dibuang ke bumi, saudara. Nah, saudara dan saya bukan malaikat.
Jadi ketika kita sombong, sudah saudara, rata kita dengan tanah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati dengan pendidikan yang tinggi, dengan harta benda yang lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang di sekitar saudara, tetaplah rendah hati. Amin. Tetaplah rendah hati, jangan sombong. Supaya apa? Supaya saudara tidak dibuang Tuhan. Saudara, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka dibuang oleh Tuhan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka kompromi dengan dosa, mereka tidak menyembah kepada Allah tetapi menyembah kepada berhala, dan mereka angkuh sombong. Akhirnya apa? Tuhan membuang bangsa Israel dan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel. Mereka dipermalukan. Mereka betul-betul mengalami hal-hal yang menyedihkan, di mana harta benda mereka dirampok, dirampas, dan mereka tidak berdaya. Ketika mereka melihat anak-anak perempuan mereka diperkosa, diperlakukan dengan sadis, saudara. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Tuhan menghukum mereka dengan membuang umat Tuhan dan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel. Dan mereka betul-betul mengalami, mereka dipermalukan, mereka betul-betul tidak berdaya, karena mereka dibuang oleh Tuhan karena 3 dosa yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua tidak mau Tuhan buang. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kompromi dengan dosa. Mari kita memuji menyembah Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan tetap rendah hati. Ketika kita ditegur firman, jangan keraskan hati, tetap rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat dari Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara, tepatnya tanggal 20 Juni ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung supaya di dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-6 renungan pagi mengudara non-stop ini, kita dapat berbagi kasih di panti-panti asuhan dan juga kita akan buat KKR. Saudara dukung terus lewat doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri di nomor rekening 1450367194476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung lewat doa, daya, dan dana dalam pelayanan audio renungan pagi ini. Biar tetap eksis dalam memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.